Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita menyampaikan materi, sebelumnya kami akan berkenalan terlebih dahulu agar lebih akrab dan lebih enak. Pertama, perkenalkan, nama saya Nabila Rizkia. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo. Saya alumni sini, alumni kelas bahasa. saya Amelia Al-Humairo, satu prodi dengan Mbak Nabila. Saya Devi Anissa. Saya juga dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Bandung. Di sini sebenarnya santai aja, cuma saling sharing gitu loh tentang hukum pers, sama-sama belajar aja. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, ya silahkan. Pertama, kami akan menjelaskan tentang hukum pers. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang hukum pers, definisi hukum sendiri itu undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kemudian arti dari kata pers sendiri adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik. Hukum pers mempunyai arti segala undang-undang dan peraturan yang mengatur bidang pers. Nah, hukum pers ini ada dua jenis. Yang pertama itu fundamental dan fungsional. Nah, untuk yang sekarang ini kami akan menjelaskan hukum pers secara fundamental. Fundamental itu dasarnya ya. Fungsi utama pers. Fungsi utama pers yang pertama adalah untuk menginformasi, to inform. Artinya menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Kemudian yang kedua untuk mengedukasi. Informasi yang disebarkan hendaknya dalam rangka mendidik. Jadi ketika kita menulis sebuah berita itu nggak asal nulis, harus mempunyai fungsi yang mendidik untuk masyarakat luas tentunya. Kemudian koreksi, pers dimasukkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan. Jadi dengan hadirnya pers ini, fungsinya itu untuk mengontrol kekuasaan pemerintah agar tidak absolut dan korup. Pers ini di negara-negara demokrasi kebanyakan digunakan untuk mengontrol pemerintahan eksekutif, yudikatif, legislatif, dan untuk mengontrol masyarakat. Kemudian rekreasi. Pers sebagai wahana rekreasi yang fun and healthy bagi semua masyarakat. Fun and healthy yang artinya itu yang menyenangkan dan menyehatkan masyarakat. Jadi pers ini fungsinya untuk entertaining juga, tapi harus ada unsur edukasinya juga, mengedukasi masyarakat. Kemudian mediasi sebagai penghubung atau mediator. Pers ini bisa menghubungkan satu orang ke orang lainnya, satu tempat ke tempat lainnya, dari peristiwa satu ke peristiwa yang lainnya. Kemudian menurut UU nomor 40 tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi kegiatan 6M. 6M yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, video, suara, gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, undang-undang dalam pers ini mengandung 10 bab dan 21 pasal yang berisi tentang aturan dan ketentuan tentang pemberedelan, penyensoran, asas fungsi, hak dan kewajiban perusahaan pers, hak-hak wartawan, dan hak-hak dewan pers. Slide yang ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Devi. Silahkan. Nah, selanjutnya adalah perundangan pers yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Kemudian direvisi lagi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Nah, kemudian ini adalah undang-undang yang berlaku sampai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, ini adalah perbedaan dari undang-undang pada masa reformasi dan juga pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992. Isinya yaitu yang pertama adalah pemerintah itu ikut campur. Jadi pers di sini pada masa Orde Baru itu tidak independen. Kemudian yang kedua, Dewan Pers hanya perpanjangan tangan dari pemerintah. Jadi apapun yang diberitakan itu disetir oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, pemerintah dapat memberedel pers. Memberedel di sini adalah pemerintah itu memiliki wewenang untuk menutup perusahaan pers. Jika perusahaan pers itu memiliki sebuah kesalahan, karena kan pers itu merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Nah, kemudian yang keempat yaitu diterapkan wadah tunggal
organisasi pers. Jadi hanya ada satu wadah untuk organisasi pers. Kemudian yang nomor 5 yaitu menganut sistem pertanggungjawaban air terjun. Yang dimaksud pertanggungjawaban air terjun di sini adalah ketika ada orang yang bertanggung jawab atas sebuah tulisan, maka orang tersebut jika tulisan tersebut memiliki kesalahan, maka orang tersebut itu dapat memberikan kesalahannya kepada orang yang paling bawah. Nah, misalnya pemimpin redaksi itu bisa menyalahkan redaktor dan seterusnya sampai ke yang bawah. Nah, yang bawah itu apa? Ya wartawan, begitu. Nah, kemudian yang nomor 6 yaitu tidak boleh menggunakan modal asing karena semuanya itu dari pemerintah. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu pada masa reformasi yang masih berjalan sampai sekarang. Yang pertama, pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kemerdekaan pers. Jadi pers di sini sudah merdeka, sudah independen ya. Kita lihat sekarang. Nah, yang kedua yaitu Dewan Pers bersifat independen. Yang ketiga, pers cetak tidak perlu mendapatkan izin dari pemerintah karena sudah bebas tadi ya kan. Kemudian yang keempat, pers tidak boleh dibredel karena pemerintah tidak memiliki wewenang untuk membredel pers. Kemudian yang kelima, pembentukan organisasi pers tanpa syarat. Tiap warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk mendirikan perusahaan pers dan memiliki hak juga untuk dilindungi oleh lembaga hukum dari Indonesia. Kemudian yang keenam, menganut pertanggungjawaban pada sistem tangga. Berbeda dengan sistem air terjun tadi yang menyalahkan atau memberikan kesalahannya itu kepada yang bawah, kalau dari sistem tangga itu yang namanya tangga itu kan sama ya. Jadi sistem tangga itu misalnya ada beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana. Nah, itu hukumannya itu sesuai dengan keterlibatan, seberapa jauh keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut begitu. Jadi hukumannya itu sama, setimpal gitu. Kemudian yang ketujuh yaitu modal asing boleh masuk melalui pasar modal. Dan kita tahu bahwa sekarang pasar modal itu sudah bebas ya. Kemudian ada 3 hal pokok dalam hukum pers. Yang pertama yaitu publikasi, yaitu yang mengatur tentang pembuatan berita, kemudian penulisan berita, dan kemudian gambar dan foto. Publikasi untuk mempublikasikan sebuah berita. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan yang mengatur tentang penerbitan pers, kemudian untuk manajemen ekonomi dan juga pajak. Kemudian yang ketiga yaitu profesi, yang mengatur tentang profesi pekerja media yang seperti wartawan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari pers. Unsur-unsur pers itu ada 3, yaitu wartawan, berita, dan halayak. Wartawan itu adalah orang yang mencari, mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi. Lalu berita. Berita itu adalah karya atau hasil dari pekerjaan wartawan. Lalu selanjutnya halayak. Halayak itu adalah kelompok masyarakat yang menerima informasi. Halayak dibagi menjadi 2, yaitu halayak aktif dan halayak pasif. Kalau halayak pasif itu adalah seseorang atau suatu kelompok yang ketika melihat informasi, menerima informasi itu diterima secara langsung, tidak dikritisi terlebih dahulu, langsung diterima begitu saja. Lalu kalau halayak aktif yaitu mereka atau kelompok masyarakat yang ketika mendapat informasi, melihat berita, membaca suatu surat kabar, itu mereka mengkritisi terlebih dahulu, melihat terus menganalisis apakah berita tersebut benar atau tidak sehingga tidak langsung diterima. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan pers menurut undang-undang. Pertama itu adalah kemerdekaan pers. Nah, kemerdekaan pers ini memiliki 3 asas, yaitu demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Demokrasi di sini berarti asas pers itu berdasarkan sesuai demokrasi yang dianut oleh Indonesia, yaitu kepentingan dari rakyat. Lalu selanjutnya keadilan. Jadi apa yang diberitakan pada pers itu tidak berpihak dan adil, sesuai dengan fakta yang terjadi. Selanjutnya supremasi hukum. Berarti di dalam pers ini berdasarkan aturan-aturan dari perundang-undangan. Selanjutnya yaitu wartawan bebas memilih. Wartawan memiliki dan menaati kode etik.
Berarti perusahaan pers di sini bertanggung jawab atas profesi wartawan, seperti mendapatkan perlindungan hukum serta juga hidupnya itu layak gitu ya. Selanjutnya itu pendirian perusahaan pers. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Namun juga sesuai dengan ketentuan dan izinnya harus jelas. Lah, untuk kemerdekaan pers ini sendiri memang bebas. Jadi bebas memberitakan berita apapun, namun juga tidak bebas begitu saja, tetap dibatasi oleh peraturan serta norma perundang-undangan yang berlaku. Nah, subjek hukum dari pers yaitu wartawan. Wartawan itu adalah orang-orang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik itu yang tadi mencari, mengelola, membagikan informasi. Nah, kantor berita. Kantor berita itu perusahaan pers yang melayani media cetak maupun elektronik. Lalu perusahaan pers. Perusahaan pers itu badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers. Selanjutnya organisasi pers. Organisasi pers ini adalah organisasi yang menaungi wartawan dan perusahaan pers. Kemudian Dewan Pers. Dewan Pers adalah lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan serta melindungi pers. Selanjutnya ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada pendapat atau ada sanggahan Ya, atau ada yang kurang jelas teman-teman, mungkin. ya. Mungkin ada yang kurang jelas. Kebanyakan kelas berapa? Udah ada rencana belum mau masuk prodi apa? Prodi apa? Ilmu komunikasi. Ada yang mau masuk ilmu komunikasi? Asik loh, nanti belajarnya tentang hukum komunikasi. Nah, hukum pers ini salah satu cabang dari hukum komunikasi. Tuh, nanti di hukum komunikasi itu belajar tentang undang-undang penyiaran, undang-undang pers, kode etik dan lain-lain gitu. Mungkin kalian ada pertanyaan seputar hukum pers atau seputar yang lainnya tentang hukum komunikasi? Atau terkait media juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang tanya, aku yang tanya ya. Sebelumnya udah pernah dapat materi seperti ini atau pernah baca? Belum. Jadi kalau semisal kalian besok-besok pengen jadi jurnalistik, jadi wartawan, kalian ingin nulis berita, berita kalian itu nggak boleh mengandung unsur sara, harus faktual, jujur, aktual, sesuai fakta. Itu jadi nggak boleh asal-asalan nulisnya, ada kode etiknya juga. Oh iya. Di sini ada ekstrakurikuler kepenulisan nggak? Jurnalistik. Misalnya atau KTI? KTI ada. Itu kayaknya ada juga kode-kode apa namanya? Dasar-dasar dari kepenulisan. Itu juga masuk dalam jurnalistik karena jurnalistik itu kan masuk dalam kepenulisan juga. Ada yang ikut nggak? Ada. Pramuka ya, hati ya. Aku juga anak pramuka loh dulu. Tapi. Gak ada yang ditanyakan. Ada nggak? Atau itu mungkin kurang jelas dari penjelasan tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih dalam lagi, misalnya Kak ini kayak gimana sih gitu. Ya, silakan. Boleh ditampilkan slide yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan direkam ya. Kenalkan, nama saya Ahmad Kemali dari kelas 11 IPA 5. Saya akan bertanya, itu apa perbedaan yang nomor 1 nomor 21 sama nomor 1 nomor 40? Pemerintah ikut campur sama pemerintah tidak ikut campur. Iya. Oke. Jadi Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu ada yang tanya. Jadi maksud dari pemerintah ikut campur itu karena pers itu kan tidak independen ya. Jadi
pemerintah. Misalnya ada berita itu misalnya untuk berita yang sesuai fakta, ya. Misalnya ada faktanya itu membeberkan fakta yang tidak baik dari pemerintah, itu tidak boleh disiarkan karena hanya yang baik-baik saja yang boleh diberitakan oleh pers gitu. Jadi ikut campur dalam pemberitaan begitu. Kemudian yang untuk sekarang itu kan pers kita kan lihat ya bebas untuk memberikan fakta-fakta gitu. Kalian tahu mata najwa itu kan? Tahu kan kalau bertanya kepada narasumber itu kayak apa? Itu kan sampai mereka itu kagok itu. Sampai nggak bisa Sampai nggak ngomong. bisa ngomong gitu loh. Sampai mereka itu mengelak untuk menjawab yang sebenarnya begitu. Mau menambahkan perbedaan UU nomor 21 tahun 1982 sama UU nomor 40 1999 itu beda. Ini UU nomor 21 1982 ini tuh diberlakukan pada eranya Pak Soeharto ya, era Orde Baru. Nah, kalau yang UU nomor 40 tahun 1999 ini tuh undang-undang pers yang baru pasca reformasi. Kayak dibuka semuanya gitu. Jadi pada masa reformasi itu kebebasan pers itu dibebasin, tapi bukan yang sebebas-bebasnya, tetap bebas sesuai norma. Ada kode etik juga di jurnalis. Iya. Paham nggak artinya pemberedelan itu apa? Pemberedelan itu pencabutan dari hak izin suatu penerbitan atau majalah atau surat kabar, itu izinnya dicabut sehingga surat kabar atau majalah yang memberitakan itu tidak boleh lagi. Kalau zaman dulu itu ya yang mengalami pemberedelan itu Tempo, koran Tempo, editor, yaitu contohnya pada Orde Baru. Karena ya itu tadi pemerintah ikut campur, jadi berita mereka yang diberitakan itu nggak sesuai dengan aturan pemerintah sehingga pemerintah berhak untuk mencabut surat izin penerbitan dari media tersebut. Kalau sekarang memang kan pemerintah tidak ikut campur, tapi kalau kita lihat di pemberitaan masih ada kan kayak pemberedelan, terus wartawan yang ditangkap. Ya memang kalau secara hukum, secara aturan untuk sekarang pada saat reformasi memang berbeda dengan pada Orde Baru. Namun pada pelaksanaannya ya belum sempurna karena masih ada praktik-praktik pemberedelan terus penangkapan seperti itu. Sebenarnya itu kan juga melanggar kebebasan pers sendiri. Karena tadi siapa yang tadi bertanya namanya? Tegar. Karena Tegar udah bertanya, nanti dikasih reward. Satu pertanyaan lagi mungkin juga akan dikasih rewards. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Abelia ingin bertanya di slide yang subjek hukum pers. Dan itu dijelaskan kalau Hukum pers. BNN yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi pers. Bisa dijelaskan lebih detail lagi fungsinya Dewan Pers gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subjek hukum pers pada bagian Dewan Pers. Nah, fungsi dari Dewan Pers itu sendiri yaitu melindungi pers atau kegiatan jurnalistik itu tadi dari intervensi pemerintah. Nah, seperti penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Jadi semisal ada konflik antara pemerintah dengan para pelaku pers seperti wartawan, terus penerbitan, ada kayak pemerintah itu ikut campur. Nah, Dewan Pers ini tugasnya melindungi, memberikan kepada pemerintah itu loh kayak pembelaan seperti itu kalau secara gampangnya. Nah, Dewan Pers juga ini mengeluarkan undang-undang untuk pers sendiri, yaitu yang tadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Kan undang-undangnya di situ kan ada kayak kode etik pers yaitu. Seminar kali ini kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di mini seminar ini. Dan untuk Pak Wandi, terima kasih atas waktunya, atas fasilitas yang diberikan. Terima kasih. Di sini kami masih saling belajar juga. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, salah kata atau perbuatan. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
it work, but I've been feeling too numb. Skies are bleeding on me. Why'd you leave me lonely? Feeling Whitney Stoney now, stuck and wonder where I ever went wrong. How could I be